kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini Ibu akan mengajar anak kelas 3 dan kelas 4. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu. Anak kelas 3, siapa yang tidak hadir? Oh, ternyata hadir semua. Anak kelas 4? Hadir semua? Oh, hadir semua. Untuk anak kelas 4, sebelum Ibu menjelaskan pelajaran, tugasnya pertama, catat dulu apa yang ada di papan tulis ini. Ini pelajaran kita ini dicatat terlebih dahulu. Sementara Ibu akan mengajar, menjelaskan di kelas 3. Tolong jangan ribut. Untuk anak kelas 3, Ibu akan mengajar tentang penggunaan uang dan cara mengelola uang. Minggu kemarin kita telah belajar tentang sejarah uang. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kegunaan uang. Kegunaan uang yang pertama itu adalah uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar. Artinya, uang itu bisa digunakan untuk membeli dan menjual barang. Itu yang dimaksud dengan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Setiap negara mempunyai mata uang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Negara kita Indonesia ini mempunyai mata uang namanya rupiah. Jadi kita sebagai penduduk Indonesia harus menggunakan uang rupiah itu untuk kita membeli dan menjual barang. Jadi ulangi lagi, uang yang digunakan kita sebagai penduduk Indonesia adalah rupiah. Itu sebagai alat tukar yang sah. Yang ketiga, uang sebagai alat satuan hitung. Maksudnya, setiap barang memiliki nilai. Nah, nilai barang itu dihitung dengan uang. Contoh, kita membeli pensil dengan uang 1.000. Berarti pensil tersebut nilainya 1.000 rupiah. Nah, itulah yang dimaksud dengan uang sebagai alat satuan hitung. Yang berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara mengelola uang. Cara mengelola uang. Yang pertama, kita memilih kebutuhan dan keinginan. Yang pertama juga Ibu jelaskan tentang kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 3, yaitu kebutuhan sandang yang disebut dengan pakaian, pangan disebut dengan makanan, papan disebut dengan rumah. Jadi ada sandang, ada pangan, ada papan. Apabila salah satu kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang lain. Jadi kebutuhan pokok itulah yang harus kita penuhi dulu. Nah, sekarang keinginan. Keinginan, apa itu keinginan? Keinginan adalah benda-benda yang kita inginkan. Jika tidak ada benda-benda itu, hidup kita tidak berjalan dengan baik.
Ibu ulangi lagi, keinginan adalah benda-benda yang kita inginkan. Jika tidak ada benda-benda itu, hidup kita tetap berjalan dengan baik. Tetap berjalan dengan baik. Contoh, kita ingin membeli sepeda yang baru, tetapi kita sudah punya sepeda yang lama dan sepeda itu masih bisa dipakai. Jadi kita tidak perlu membelinya walaupun kita ingin sepeda yang baru. Nah, itu semua yang ingin dimiliki manusia itu disebut keinginan. Keinginan. Ya. Setiap orang ingin membeli beragam barang, sementara itu tidak semua orang punya cukup uang untuk membeli barang-barang itu. Dan kita harus pandai-pandai menentukan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Itu tadi cara mengelola uang. Nah, cara mengelola uang yang kedua yaitu menabung. Menabung artinya menyimpan uang di celengan atau di bank. Menabung adalah salah satu keterampilan mengelola uang. Dengan menabung, kita belajar bersabar. Kita menggunakan uang sedikit demi sedikit untuk mendapat sesuatu yang kita inginkan. Kita lakukan itu dengan sabar. Menabung juga mengajari kita untuk menahan diri. Maksudnya, kita harus punya tekad yang kuat untuk tidak menggunakan uang sesukanya. Kita harus menggunakan uang sesuai kebutuhan. Mungkin sekarang kita belum merasakan manfaat menabung, akan tetapi kelak kita akan merasakan manfaatnya. Jika kita ingin menabung lebih banyak, kita harus mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Jika sebelumnya kamu membeli permen seminggu 3 kali, kamu dapat menghemat dengan membeli permen 1 minggu sekali. Dengan demikian, kita bisa menabung lebih banyak uang untuk keperluan kita. Sekarang Bu Guru mau tanya, apakah anak-anak sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Dan apakah anak-anak ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Berarti anak-anak sudah jelas. Untuk anak-anak kelas 3 ada tugas, yaitu anak-anak buka buku siswa halaman 120. Dan sekarang tulis pertanyaannya dulu, jawabnya nanti di rumah. Saya minta anak-anak kelas 3 tidak ribut. Ibu akan melanjutkan atau menjelaskan pelajaran di kelas 4. Ya. Anak kelas 4, apakah sudah catat yang ada di papan tulis ini? Kalau sudah, sekarang perhatikan. Ibu akan menjelaskan pelajaran kita, yaitu pecahan. Pecahan mempunyai arti, yaitu menyatakan beberapa bagian dari keseluruhan ke bentuk pecahan. Pecahan sebagai beberapa bagian dari keseluruhan. Contoh, sini ada kotak, ada warna kuning, biru, putih, hijau, merah.
kotak. Ditulis 4 garis 5. 4 garis 5. Nah, perhatikan lagi, banyak kotak yang berwarna dari semua kotak sama dengan 4/5 itu dalam bentuk pecahan. Kita baca lagi, 4/5 itu adalah pecahan. Oh, ini namanya pecahan. Sekarang dalam pecahan itu angka 4 adalah pembilang. Angka 5 itu adalah penyebut. Ya. Dalam pecahan itu angka 4 itu adalah pembilang, angka 5 adalah penyebut. Sudah ngerti anak-anak? Kalau belum ngerti, yang mana? Oh, tidak ada. Berarti anak-anak sudah jelas apa itu pecahan. Ya. Nah, ini sudah ditulis oleh anak-anak dan tolong nanti dijawab di rumah. Jadi ini sebagai PR. Ya. Ini adalah sebagai PR. Jelas anak-anak? Kalau jelas, sebelum itu untuk pelajaran ini kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak kelas 3 dan anak kelas 4.